Salam olahraga. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini Bapak akan menerangkan kebugaran jasmani untuk pertemuan kita ini. Materi ini sebelum kita melakukan praktek, Bapak menerangkan dulu materi kebugaran jasmani. Yang pertama di sini kebugaran jasmani. Yang pertama ada pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas fisik atau kegiatan yang dilakukan dengan pribadi tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau kelelahan yang berlebihan. Artinya, jika seseorang melakukan aktivitas fisik atau olah tubuh atau olahraga, dia melakukan aktivitas berikutnya masih sanggup. Itu artinya dia mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang bagus. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama ada namanya gen atau keturunan. Yang kedua ada namanya umur atau usia. Yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat bentuk tubuh atau postur tubuh seseorang. Yang kelima keadaan kesehatan. Yang keenam gizi atau pola makanan. Yang ketujuh berat badan. Yang kedelapan pola istirahat yang bagus. Yang kesembilan merokok. Yang kesepuluh kegiatan berolahraga. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Artinya, jika faktor tersebut dilakukan atau ada sama seseorang, maka tingkat kebugaran jasmani seseorang dapat kita nilai atau kita tes. Yang ketiga, di sini manfaat atau tujuan dari latihan kebugaran jasmani. Ada beberapa tujuan atau manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah atau jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina atau kekuatan sehingga tubuh lebih energik atau lebih kuat. Yang ketiga, memiliki respon tubuh yang tepat. Yang keempat, mengurangi resiko obesitas atau berat badan berlebih. Yang kelima, mencegah penyakit jantung. Yang keenam, menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir itu mengatasi depresi. Itulah beberapa manfaat atau tujuan dari latihan kebugaran jasmani seseorang. Yang berikut, di dalam olahraga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Ya, jadi ketika kita melakukan olahraga, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang itu ada. Yang pertama ada namanya strength atau kekuatan. Kekuatan ada beberapa bagian, ada kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, kekuatan otot kaki. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Yang kedua, ada namanya daya tahan tubuh atau endurance. Yang ketiga, ada namanya kelenturan atau flexibility. Yang keempat, ada namanya kelincahan atau agility. Yang kelima ada namanya koordinasi atau coordination. Yang ketujuh ada namanya ketepatan atau akurasi. Yang kedelapan ada namanya reaksi atau reaction. Yang terakhir ada namanya kecepatan atau speed. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani dalam olahraga. Dan faktor-faktor itulah yang harus kita pelajari dan harus kita laksanakan di sini. Jadi ketika kita nanti di lapangan, kita akan melatih semua komponen-komponen kebugaran jasmani yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama contoh kekuatan. Kita akan melatih kekuatan otot perut, otot lengan, otot punggung, sama otot kaki.
Yang berikutnya itu bagaimana cara kita mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang itu baik atau buruk. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang itu baik atau buruk, maka perlu dilakukan yang namanya tes. Ada namanya tes kebugaran jasmani. Disinilah kita mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang. Jadi untuk itu maka perlu kita lakukan tes untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang. Siswa-siswa sekalian juga perlu kita ketahui sejauh mana tingkat kebugaran jasmani kalian. Maka itu perlu kita lakukan yang namanya tes. Tes yang pertama itu ada namanya pre-test atau tes awal. Ada namanya pre-test atau tes awal. Di tes awal kita akan mengetahui tingkat kebugaran jasmani kalian. Yang kedua ada namanya post test atau tes terakhir. Di sini kita nanti akan mengetahui tingkat hasil kebugaran jasmani kalian. Tapi sebelum ke tes yang terakhir perlu kita lakukan dulu latihan. Latihan yang dimaksud di sini adalah latihan dari komponen-komponen kebugaran jasmani yang Bapak sebutkan tadi. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Bapak harap untuk pertemuan berikutnya akan Bapak kasih bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga.